Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan pada kesempatan kali ini untuk bisa bergabung di kegiatan webinar digital parenting kita yang insya Allah hari ini akan dibawakan oleh salah satu pemateri kita yang insya Allah sudah sangat ahli di bidangnya. Untuk digital parenting itu sangat penting untuk kita ketahui di situasi yang serba virtual saat ini. Apalagi di masa pandemi, penggunaan gadget oleh anak-anak maupun orang tua itu sangat meningkat. Dan kita tidak bisa menghindari akan pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana sih cara bijak untuk menggunakan gadget dan positif dalam bersosial media. Karena sebagian orang tua mungkin merasa khawatir terhadap penggunaan gadget dan HP yang sering digunakan anak-anak. Jadi disinilah peran kita sebagai pendidik maupun orang tua untuk sama-sama belajar. Kita akan sharing di forum ini insya Allah untuk mengetahui bagaimana sih cara bijak untuk membiarkan anak-anak tetap menggunakan gadget. Karena memang sekarang pembelajaran dilakukan secara online dan kita sebagai pendidik maupun orang tua tetap merasa tenang, bisa merasa aman untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan gadgetnya masing-masing, insya Allah. Saya ingin memperkenalkan sedikit tentang dengan pemateri kita. Beliau adalah salah satu ketua ICT di Sekolah Putri Darul Istiqomah dan beliau merupakan leader of Girl Education di Sulawesi Selatan. Baiklah, saya tidak ingin berlama-lama, langsung saja saya akan mempersilahkan kepada Ustadz Akmal Hasan. Kepada beliau saya persilahkan dengan hormat. Baik, Ustadz, tafadhol. Terima kasih Ibu Afna Imah yang bertindak selaku MC pada moderator yang pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah pada malam hari ini mungkin saya hanya akan menyampaikan beberapa hal yang sifatnya pengantar, yang kemudian saya berharap kita bisa lebih dialogis ya, lebih berdiskusi ya, terkait dengan masalah yang sebenarnya ini sudah lama, yaitu masalah bagaimana gadget untuk anak-anak kita. Ya. Karena di sini persoalannya adalah dulu kita masih bisa melarang-larang, ya, tapi ini susah karena itulah medianya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui anak kita itu benar-benar menggunakan gadgetnya untuk belajar, ya, untuk kebutuhan pembelajaran, bukan untuk yang lain. Nah, itulah yang mungkin akan kita bicarakan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, saya akan berbagi layar dulu tentang saya akan memperlihatkan slide. Ya. Ya, sudah kelihatan mungkin ya? Apakah layar saya kelihatan? Ya. Jadi ini adalah semacam ya pengantar. Mengelola gadget yang aman untuk anak. Ini saya selalu berulang-ulang untuk menyampaikan 4 slide di setiap saya membawakan materi ini.
presentasi apa saja tentang pendidikan, saya selalu memulainya dengan 4 slide ini untuk menjadi permakluman kita semua bahwa memang kita harus menyiapkan anak kita untuk zamannya. Didiklah anakmu sesuai zamannya, karena dia akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Kemudian yang kedua, nah ini yang jauh sebelum pandemi, ini selalu yang saya sampaikan, jangan melarang anakmu mendekati sungai karena takut dia tenggelam, tapi ajarilah dia berenang. Nah, problem kita hari ini adalah oleh karena orang tuanya tidak lebih mahir berenang ya, daripada anaknya. Jadi sekarang ini kita tiba pada situasi karena orang tua harus mendampingi anak, maka orang tua harus lebih pandai berenang daripada anaknya, ya, karena dia menjadi pengontrol atau pendamping untuk anak melakukan mendekati sungai tadi ini. Kita sekarang di tepi teknologi yang kemudian yang mau tidak mau harus kita belajar, ya, mempelajari ini. Melarang anak menggunakan perangkat handphone, laptop dan sebagainya itu bukan solusi, karena memang sudah zamannya seperti itu, ya, semua serba ya, di sana sekarang. Ya. Jadi satu-satunya cara adalah pendampingan. Yang ketiga ini gagasan dibatasi oleh wawasan. Ini menjadi dilema kita di satu sisi ketika pembelajaran berlangsung secara online. Banyak orang tua yang berpikir pembelajaran online itu kalau anaknya lagi belajar, kalau ada semacam aplikasi yang tatap muka, nah, pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai ini. Nah, kalau anaknya seperti kelihatan main sosmed saja, seolah-olah tidak belajar gitu. Tapi di satu sisi kalau pakai video call tadi, video conference tadi, ya boros kuota, mahal gitu ya. Nah, ini kita butuh menyatukan wawasan kita. Ya. Pembelajaran tidak selamanya bermodel seperti itu. Dan teknologi itu memudahkan. Nah, ini yang terpenting dari 4 quotes awal ini. Orang tua jangan merasa tidak mampu atau tidak bisa, ya. Saya ini gaptek. Saya ini tidak mengerti, anakku yang jago handphone, jago ini, saya gaptek. Nah, ini perasaan, ya, perasaan kita atau anggapan kita, karena sebenarnya itu masalah semangat. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, Ayah Bunda, terkadang ada orang tua yang mengeluh gaptek, ya, tidak tahu menggunakan classroom, ya, virtual class. Ya, tapi kalau aplikasi belanja mahir gitu ya. Shopee jago ya. Lazada apa dan sebagainya, Zalora oh hebat ya. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang mengeluh katanya tidak ada kuotanya, susah jaringan, tapi rajin update status di sosmed ya. Ada yang kelihatan seperti itu. Kenapa tidak gabung belajar nak di ini? Aduh maaf, kuotaku habis gitu. Tapi di satu sisi kita lihat ada fotonya di Instagram, ada update statusnya di ini. Nah, ini berarti kebanyakan juga, banyak di antara kita juga memang masalahnya semangat. Semangat kita yang tidak nyambung. Ya. Teknologi itu mudah, jadi termasuk semua ini tadi mudah. Ya. Yang sulit, ya karena kita mau mengubah kebiasaan. Oke, ini ada sedikit tentang algoritma Bobberstop. Ini maksudnya gini, ini kita yang di tengah ini. Di sekitar kita itu sebenarnya ada bermacam-macam informasi. Ada informasi putih, ada kuning, merah, biru, dan sebagainya. Ini informasi. Tapi kebiasaan kita dalam bersosial media atau beronline ya, itu akan membentuk seperti ini. Kalau kita selalu like, share, dan sebagainya, hal-hal yang warna biru-biru aja atau kebiru-biruan, maka nanti kita hanya dikelilingi oleh informasi gini. Informasi yang merah, kuning itu tidak sampai kepada kita. Tidak sampai kepada kita. Jadi kalau ada orang yang kita, ada sesuatu yang kita sukai, maka informasi di dunia maya itu akan memberikan kepada kita yang kita sukai itu. Kalau kita penggemar kucing, maka kita akan mendapat berita-berita tentang kucing, gambar-gambar tentang kucing, postingan tentang kucing,
orang-orang yang juga penggemar kucing, pencinta kucing itu menjadi sarang pertemanan dan sebagainya. Itu seperti itulah sosial media bekerja. Yang seperti ini disebut algoritma bubble sort ya. Ada memang algoritma pada dunia maya yang membuat informasi yang sampai ke kita adalah informasi yang kita sukai, yang kita gandrungi ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini data pengguna internet, saya kira kita skip aja ini. Ini ada bahaya di dunia maya yang sebenarnya ini video, tapi mungkin kita skip saja. Ini tentang anak yang berkenalan dengan seseorang di dunia maya, dan akhirnya ketemu dan setelah itu ternyata dia tertipu oleh profil yang terlihat baik-baik saja. Ya. Ini juga ada video dan mungkin kita bisa sharing juga. Anak yang dites ya, dicoba. Ini semacam percobaan, mungkin percobaan apakah anak akan menemui orang yang dia kenali ya, yang dia tidak kenal, dia hanya kenal lewat sosmed. Ya. Dan video ini sosial eksperimen yang kemudian menunjukkan bahwa ternyata anak berani. Ya. Tapi ini saya skip juga karena biar kita lebih efektif. Ini ada predator dunia maya. Ya. Ini aplikasi yang banyak dicari di Play Store, ya. Tapi ini aplikasi sebelum pandemi ini. Mungkin ini sekarang sudah lebih update. Nanti kita buka. Ya, kita masuk aja langsung kepada apa sih yang harus disiapkan, apa yang harus dipersiapkan untuk menyiapkan handphone sebelum diberikan kepada anak. Ini yang pertama, ya. Sebenarnya aturannya kayak gini. Perlukah memberi gadget pada anak? Ya, sebenarnya ya, ini sebenarnya gadget tidak diperuntukkan untuk anak di bawah 13 tahun sebenarnya aslinya. Ya. Jadi anak SD sebenarnya tidak belajar menggunakan handphone seharusnya begitu. Tapi karena ini pandemi, maka ini adalah jadi guru TK dan SD seharusnya tidak memberi tugas PR kepada siswa untuk membuat harus online. Seharusnya seperti itu. Ini aturan umum ya. Tapi kemudian sekarang ini kita pada kondisi terpaksa ya. Jika terpaksa orang tua memberi atau meminjamkan smartphone kepada anak, maka ini harus meminjamkan, bukan memberi ya. Jadi dibedakan. Jangan beri handphone, pinjamkan handphone, meminjamkan smartphone kepada anak. Artinya dalam pikiran anak, HP itu punya orang tuanya dan dia hanya menggunakannya sementara untuk kepentingan tertentu. Ya. Jadi ini yang harus ditanamkan, gadget itu untuk anak ya, terutama anak ya masih kelas rendah, gadget milik orang tua. Dipinjamkan sementara kepada anak. Jangan bilang gadget milik anak. Ya. Artinya kenapa? Ya sewaktu-waktu ada pelanggaran atau hal yang dilakukan oleh anak, ya orang tua bisa memintanya kembali. Ya, karena memang hanya dipinjamkan. Nah, ini durasi yang harus dilakukan kalau di bawah 2 tahun sama sekali tidak boleh dekat-dekat dengan HP ya. Sama sekali tidak boleh di bawah 2 tahun. Ya. Tidak boleh menatap layar HP atau layar komputer yang dekat ya. Jangankan seperti itu, sekedar ibunya sambil nonton TV, kemudian sambil disusukan, biasanya anak yang di bawah 2 tahun, itu jarak antara ibunya dengan TV itu paling kurang 2 meter. Ya. Jangan lebih dekat dari itu. Tidak terjebak pada posisi yang sama. Nah, ini juga saya mungkin percepat saja. Ya. Tentang berapa lama seharusnya. Ini adalah ada video yang menunjukkan anak yang kecanduan gawai. Ya. Ini di tempatnya di panti rehabilitasi. Ini yang tangannya bergerak-gerak terus ini. Ya. Tapi ini saya skip aja. Saya kasih waktu itu gadget rusak ya. Nah ini nih. Nggak nyala waktu itu dalam hitungan menit. Oke, saya skip dulu ini. Ya, ada yang versi benernya, ada yang versi hoaxnya. Ya.
Ini versi hoax-nya, ada versi benernya. Ya. Oke, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah akun. Barangkali untuk menjelaskan ini, saya harus membuka handphone. Bentar. Saya akan saya switching ke penampilan handphone. Bisa kelihatan. Ya. Ini adalah tampilan dari handphone saya. Ya. Ini aplikasi di handphone. Yang pertama adalah akun. Ya. Tadi di slide saya mengatakan bahwa yang terpenting adalah akun. Bagaimana akun itu? Kita semua tahu bahwa ya kalau kita masuk kepada menu pengaturan, ya, pengaturan itu nanti kita akan ketemu menu yang saya punya ini Asus ya, pengguna dan akun. Ya, ini di bagian yang ini. Ya, pengguna dan akun. Semua handphone itu punya akun. Di handphone saya, ya smartphone, Android dalam hal ini, ada akun Duo, ada Facebook, ada akun Gmail, dan sebagainya. Tapi yang pokok kalau kita menggunakan Android adalah Gmail-nya. Di sini saya punya 4 macam akun. Ada amal speedy @gmail, ada amal aktivindo, ada amal @vira.com, ada speedy.speedy.scid. Untuk ayah bunda semua yang pastikan bahwa akun di handphone putrinya itu adalah akun Speedy, akun yang diberikan oleh Speedy. Dan hanya itu saja. Hanya itu saja. Usahakan jangan terlalu banyak atau jangan ada akun lain untuk yang dipakai oleh putrinya. Kalaupun ada akun tambahan, ya ini tidak ada pengaturan tertentu. Tapi kalau mau yang benar-benar aman, hanya ada satu akun, yaitu akun dari Speedy yang nomor NIS @speedymyid. Ya. Itu yang kalau mau diamankan. Nah, kenapa akun ini? Kalau akun dari Google dan ini yang digunakan di Speedy adalah akun yang sifatnya SSO istilahnya kalau dalam ini, single sign on. Artinya bahwa satu kali kita login, ya misalnya saya login dengan amal@vira.com, ini sudah ada namanya sinkronisasi. Ya. Sinkronisasi ini menunjukkan apa yang tersinkronisasi. Tersinkronisasi dengan Keep, dengan Chrome, dengan dokumen, Drive, Gmail, kalender, dan sebagainya. Ini semua tersinkronisasi. Ya. Jadi kita kalau mau ini pilih aja tersinkronisasi semua misalnya. Akun ini adalah identitas dari handphone. Jadi itu bedanya dengan HP biasa ya. Kalau HP biasa bukan smartphone, kalau HP biasa itu identitasnya adalah nomornya, nomor kartunya. Tapi kalau smartphone identitasnya adalah akunnya. Kartunya bisa ganti-ganti tapi akunnya tidak berubah. Ya. Nah, akun ini penting dan ini untuk menjaga akun dari Speedy yang diberikan kepada ayah bunda, insya Allah itu adalah akun yang aman, ya. Akun yang aman dibanding akun Gmail biasa. Ya. Nanti saya kasih lihat apa saja perbedaannya.
Nah, itu yang terpenting. Kemudian hindari membuat aplikasi atau menggunakan aplikasi terlalu banyak. Ya. Karena kan begini, layanan di online itu banyak sekali, Bapak, Ayah, Bunda semua. Banyak sekali, dan setiap kita ingin mendapatkan layanan itu, kita biasanya disuruh bikin akun dulu. Ya. Dan disuruh kita bikin akun dulu. Ingat, apa yang kita lakukan ketika kita membuat akun untuk mendapatkan layanan? Ketika kita membuat akun, sebenarnya kita itu sedang menyetor informasi. Betul? Karena untuk membuat akun, kita diminta nama, diminta nomor HP biasanya, diminta alamat email, diminta macam-macam. Nah, baru setelah kita membuat akun itu, baru kita mendapatkan layanannya. Jadi sebenarnya, kalau kita banyak sekali membuat akun, maka itu akan menyebabkan kita, identitas kita itu tersebar di mana-mana. Dan itu masalah, apalagi kalau kita suka menggunakan biasanya login dari Google atau login dari Facebook. Kadang-kadang ada layanan seperti itu. Aplikasi yang untuk mendapatkan layanannya tidak usah buat akun. Pilih aja login by Facebook, login via Facebook, login via Google. Ya, biasanya seperti itu. Kelihatannya itu mudah. Tapi sebenarnya, Ayah Bunda, justru itu tidak aman. Ya. Tidak amannya karena sama dengan barangkali ada orang nanya, maaf, golongan darahnya apa gitu. Dia nanya ke kita golongan darah, tapi kita menjawabnya dengan memberikan KTP. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau KTP bukan cuma golongan darah yang dia ketahui, dia tahu nama kita, tanggal lahir kita, alamat kita, dan sebagainya. Ya. Sama dengan itu, dia hanya butuh alamat email, tapi kita login dari Facebook, itu berarti semua informasi kita di Facebook, ya ambil dah, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah sebabnya, kenapa kita di Speedy hanya menggunakan aplikasi satu macam, yaitu aplikasi Google. Google dan teman-temannya, Google dalam paketnya. Ya. Kita mau video conference, kita menggunakan Google Meet. Ya. Kenapa tidak pakai Zoom? Karena untuk mendapatkan layanan Zoom, kita harus bikin akun lagi di sana. Ngapain kita bikin akun di sana, sementara Google Meet juga bisa. Ya, bahkan Google Meet sudah terintegrasi dengan paket Google lainnya. Ya, jadi lebih ini. Kenapa kita tidak menggunakan aplikasi ini dan itu? Bisa juga, tapi itu tadi, terlalu banyak kita membuat akun. Itu yang barangkali pertama. Yang kedua, ya, ini yang harus disiapkan ya untuk ayah bunda sebelum handphone diberikan kepada anak. Pastikan bahwa akunnya, ya, pastikan bahwa akunnya adalah akun dari Google, akun dari Speedy yang diberikan. Ya, kalau mau paling aman, jangan ada akun lain selain itu. Kalau mau lebih aman. Oke. Yang kedua, setelah akun, ini ada aplikasi dari Google, ini macam-macam. Apa yang biasa dilakukan oleh anak-anak di handphonenya? Ya. Kalau kita mau menginstal aplikasi, kita menggunakan Play Store. Ini Play Store yang di bawah. Belum tampil. Ya, ini adalah Play Store. Pada aplikasi Play Store ini, ya, kalau perhatikan setiap aplikasi itu, contoh, ini ada aplikasi yang disarankan, PUBG Mobile. Ya, saya klik ini ya. Nah, ini. Ini adalah aplikasi game. PUBG Mobile, Kota Baru Livik. Apa yang perlu kita lihat di sini, ayah bunda? Coba perhatikan ada
Ini ada 16 plus. Kelihatan nggak? Ada 16 plus tuh. Nah, itu artinya aplikasi ini adalah untuk usia 16 tahun ke atas. Berarti yang usianya tidak sampai 16 tahun tidak boleh menginstal atau memainkan aplikasi ini, menggunakan aplikasi game ini. Ini kelihatan? Mungkin saya atau kasih melintang barangkali ya, supaya lebih jelas. Nah, perhatikan, ini saya buat tampilannya lebih besar. Nah, ini ada rating, ada 16 plus, kelihatan ya? Nah, 16 plus itu artinya aplikasi ini untuk 16 tahun ke atas. Memang tidak cocok untuk anak-anak. Ya. Apalagi yang kita lihat aplikasi yang sering, silakan dibuka-buka, diperiksa aplikasi apa. Ini ada aplikasi game ini. Ini aplikasi umum. Ya. Ada Shopee, ada apa ya. Jadi di sini kita bisa melihat, misalnya saya pilih lagi satu, ada aplikasi misalnya, ya, apa sih yang sering kita pakai? Nah ini aplikasi karaoke mungkin. Nah, aplikasi karaoke kita small, kita buka. Nah, apa yang terlihat di sini? Ya, 12 plus. 12 plus. Artinya bahwa aplikasi nyanyi ini adalah untuk 12 tahun ke atas. Jangan sampai terinstall di handphonenya anak SD. Nah, jadi setiap aplikasi Ayah Bunda itu ada aturan umurnya. Ya. 12 plus ini artinya 12 tahun ke atas. Nah, bagaimana caranya membatasi agar anak tidak menginstal aplikasi yang tidak sesuai dengan umurnya? Saya perlihatkan contohnya. Jadi caranya adalah, ini tampilan awal dari, atau saya tampil seperti ini kembali. Nah, ini Play Store. Perhatikan menu yang ada 3 garis di sebelah sudut kiri atas. Ya, ini menu. Kalau kita klik di sini, ada di sini di bawahnya setelan. Ini setelan. Ini setelan. Kita klik setelan. Nah, di sini ada, kita scroll ke bawah, ada menu kontrol orang tua. Ya, Ayah Bunda lihat di sini ada kontrol orang tua. Di sini statusnya nonaktif. Statusnya nonaktif. Nah, yang ini. Ya. Nah, ini sekarang saya klik, masuklah kita di sini. Ya. Kontrol orang tua nonaktif, ini bisa kita aktifkan. Cara mengaktifkan, kita centang di sudut kanan atas. Nah, ketika kita aktifkan, dia akan minta PIN. Nah, silakan Ayah Bunda membuat PIN 4 digit. Misalnya PIN-nya adalah 1, 2, 3, 4. Contoh ya. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang PIN-nya sudah aktif, perhatikan. Kontrol orang tua sekarang statusnya sudah aktif. Nah, kalau itu ada aplikasi dan game. Kita klik di bagian situ, nah di sini muncul. Anak kita usia berapa? Kalau dia misalnya adalah anak yang berusia SD, maka ini 7+. Kalau belum sekolah, dia di sini. Ya. Ini kalau belum sekolah. Kalau sudah masuk SD, kita memilih 7+. Ya. Kemudian kalau anak kita sudah SMP, ambil 12+. Ya. Seperti ini. Dan kemudian kalau sudah SMA, kita di usia 16+. Ya. Seperti ini. Ini adalah untuk mencegah anak menginstal aplikasi yang tidak sesuai dengan umurnya. Ya. Kalau seperti ini simpan. Setelah dibatasi seperti ini,
simpan. Jadi misalnya ya, saya ambil anaknya masih SMP, berarti dia 12 plus. 12 plus itu anak SMP. Simpan. Simpan. Nah, ini sekarang sudah aplikasi dan game ratingnya 12 plus. Saya perbesar sedikit, kelihatan aplikasi game 12 plus. Ini pengaturan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, kalau sudah seperti ini handphone siap diberikan kepada anak. Mari kita cari yang PUBG Mobile tadi itu sudah tidak ada. Yang usia 18 plus, 16 plus. Aplikasi-aplikasi yang sudah tidak cocok dengan anak itu otomatis tidak muncul di pilihan, sekalipun dicari. Ya. Tadi sudah 12 plus, mari kita cari aplikasi dewasa. Tadi misalnya apa ya? Apa aplikasi dewasa? Biasanya aplikasi jodoh-jodohan. Hanya Tantan. Tantan ketemu jodoh. Tidak muncul, tidak ada. Kenapa? Karena aplikasi itu untuk dewasa. Ya. Contoh aja ini yang pertama. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan mungkin sebelum saya masuk kepada pembatasan berikutnya. Oke. Selanjutnya, maaf saya presentasi kembali. Saya tampilkan lagi layar saya. Oke. Nah, yang kedua, anak-anak itu menonton YouTube. Biasa seperti itu, menonton YouTube. Kita buka YouTube. Ini aplikasi YouTube. Nah, ini kalau kita scroll. Seringkali kita lihat kalau anak-anak nonton YouTube, ya, bagaimana agar anak tidak menonton video-video yang kira-kira tidak sesuai dengan umurnya. Ya. Nah, ini ada caranya. Ya. Yang pertama adalah saya dulu ya. Tadi ini kan saya punya akun banyak nih. Ya. Jadi di sudut atas, kanan atas, di sudut kanan atas itu ada gambar bulat. Itu untuk pengaturan. Kita klik di bagian situ, ini, lalu muncullah menu seperti ini. Ya. Lalu kemudian kita masuk di setelan. Setelan yang kedua dari bawah ini, setelan. Setelah setelan masuk, dia kemudian umum. Kita masuk di umum. Ya. Nah, setelah masuk di umum, di sini ada menu, kita scroll ke bawah, Ayah Bunda melihat ada namanya mode terbatas. Kelihatan? Mode terbatas. Ini kita aktifkan. Ya. Ketika kita mengaktifkan mode terbatas seperti ini, saya aktifkan sekarang, nah, maka insya Allah konten-konten video yang tidak cocok untuk anak-anak itu insya Allah akan tersembunyi, tidak muncul kalau kita mengaktifkan mode terbatas. Ya, jadi ini harus kita lakukan sebelum memberikan handphone kepada anak. Kita harus settingkan duluan. Itu yang kedua. Ya. Mungkin saya perlu ulang. Jadi dari tampilan YouTube seperti ini, saya ulang satu kali lagi, di tampilan YouTube seperti ini, di sudut kanan atas,
ada gambar bulat itu, gambar akun kita, klik di situ, kemudian kita memilih menu setelan, setelan yang kedua dari bawah itu. Setelah setelan, kita masuk ke menu umum, yang paling atas. Yang paling atas, umum. Nah, setelah itu, kita scroll ke bawah, di bawah itu ada mode terbatas. Aktifkan mode terbatas. Di sini dikatakan bahwa mode ini membantu menyembunyikan video yang berpotensi mengandung konten dewasa. Tidak ada filter yang 100% akurat, tapi setelan ini hanya berlaku aplikasi perangkat. Artinya, boleh jadi masih ada yang lolos, ya, tapi inilah upaya kita. Ya. Ini ada pesannya, tidak ada filter yang 100% akurat. Ya, tapi setidaknya itulah upaya kita untuk membuat pembatasan agar konten-konten yang kira-kira tidak cocok untuk anak kita itu tidak muncul di ketika dia nonton YouTube. Setelan ini hanya berlaku untuk aplikasi di perangkat ini. Nah, ya pertanyaan apa? Bagaimana kalau anak menggunakan akun yang lain? Ya makanya tadi dibatasi harus menggunakan satu akun saja kalau bisa, jangan akunnya lebih dari satu. Sebentar itu ayah bunda kita bagaimana kalau anak-anak juga melakukan hacking, ya ini kita berasumsi anak lebih pintar nih, sudah tahu caranya begitu dan juga membuat ini. Oke. Perlu saya ulang? Maaf ya, saya baca dulu pesannya. Apakah bisa diulang info kontrol orang tua di Play Store? Bagaimana langkah sampai ke orang tua? Oke, saya ulang sedikit. Jadi dari Play Store yang di bawah ini, kita klik sini, kita masuk ke Play Store, lalu di sudut kiri atas itu ada 3 garis mendatar, kita klik di situ, muncullah menu. Ketika muncul menu, kita masuk di setelan. Kita masuk di setelan, ini. Nah, setelah masuk di setelan, kita scroll ke bawah, ada namanya kontrol orang tua. Ini, kontrol orang tua sekarang yang saya punya dalam keadaan aktif. Ya, kita klik sini, itu sudah aktif. Kalau ayah bunda tidak aktif, maka diaktifkan dulu dengan, misalnya saya buka ya, saya nonaktifkan, dia minta PIN. Kalau mau dinonaktifkan, dia minta PIN. Jadi kalau anak-anak tahu bahwa aplikasinya dibatasi, tetap dia tidak bisa menonaktifkan karena butuh PIN. Nah, ini saya sekarang dalam kondisi menonaktifkan. Jadi saya ulang dari sini, kontrol orang tua setelan, kontrol orang tua sekarang statusnya nonaktif. Ini kalau tampilan berdiri, kalau tampilan miring, nah ini lebih besar, ini kelihatan kontrol orang tua nonaktif. Ya. Nah, kita klik di bagian situ, kontrol orang tua nonaktif. Saya kembali ke sini. Nah, untuk mengaktifkan, kita klik ini. Nah, sekarang dia masuk di kontrol orang tua nonaktif. Kita aktifkan dengan mencentang di sebelah kanannya itu, saklarnya, kita klik sini. Dia akan minta PIN. Ketika minta PIN, maka berikanlah PIN. PIN-nya 4 digit angka. 4 digit angka. Misalnya saya kasih PIN 1, 2, 3, 4. Ini contoh aja. Setelah dibuat PIN, oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Tidak konsisten. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, 1, 2, 3, 4. Oke. Maaf, saya ada kesalahan. 2. Saya ganti deh. 1, 2, 3, 4.
1237 Ustaz. Oh, saya ketik 7 ya. Maaf ya, ini saya ulang. Saya bilang aja pinnya satu-satu aja deh, 1111. Oke, 1111. Sudah. Nah, ketika pinnya 2 kali ini sekarang statusnya sudah aktif. Ya, kelihatan di bagian atas, kontrol orang tua aktif. Nah, di situ ada aplikasi dan game, kita klik di situ, lalu tentukan. Kalau anak kita belum sekolah, pilih, tapi jangan di bawah 2 tahun ya. Ya. Ini 5 tahun ya, ke 3 tahun, ini 3 plus nih, belum sekolah itu 3 plus. Kalau dia anak SD itu 7 plus. Kalau dia sudah SMP 12 plus. Kalau dia SMA 16 plus. Sampai di situ aja. Ya. Karena selebihnya sudah 18 plus. 18 ini berarti sudah dewasa. Ya. Kemudian ini setelah sudah seperti ini kita simpan. Ya. Jadi misalnya anak kita SMP berarti 12 plus. Nah, setelah itu pilih simpan. Nah, setelah simpan, ini sekarang aplikasi di Play Store sudah dalam keadaan terfilter untuk 12 plus. Ya. Ini dilakukan oleh orang tua sebelum memberikan gadget kepada anak. Itu tadi. Nah, yang kedua adalah tentang YouTube. YouTube saya ulang juga. Dari menu YouTube ini, kita buka YouTube, di sudut kanan atas ada gambar bulat, biasanya akun huruf atau foto profil. Kita klik situ, lalu kita masuk di setelan, ya, yang kedua dari bawah, setelan. Setelah setelan masuk umum yang paling atas, lalu kemudian scroll, nanti ada menu mode terbatas. Mode terbatas kita aktifkan. Nah, itu untuk membuat batasan konten yang diberikan kepada anak. Itu tentang YouTube. Memang. Yang ketiga adalah apa ayah bunda biasa menemukan anak mencari, kita ya kadang-kadang mencari sebuah kata di Google, tapi kemudian lain yang kita maksud, lain yang muncul. Ya. Misalnya kita mau mencari sesuatu, kita kan mencari sesuatu biasa masuk di google.com. Ini baik dari handphone maupun dari, ini kan web browser ya, atau menu pencarian seperti ini. Ya. Kadang-kadang kita cari informasi, lain yang kita cari, lain yang muncul. Ya. Coba aja cari, misalnya saya mau cari layangan putus. Kira-kira yang muncul apa? Ya. Ya, mungkin gambar-gambar yang muncul bukan gambar layangan ya, tapi novel. Itu kira-kira seperti itu. Ini maksud saya yang kadang-kadang kita masih, kadang lain yang kita cari gambar ayam yang muncul, oh ayam kampus, ayam apa, dan sebagainya. Itu kan tidak cocok. Nah, bagaimana cara mencegah agar anak-anak kalau dia mengetikkan kata-kata yang kira-kira tidak bagus, ya, tetap yang muncul konten yang bagus. Ya. Tentu kan ayah bunda mau gitu kan. Caranya seperti apa? Nah, saya ini di layar handphone, saya kasih melintang. Oke. Caranya adalah, ya pertama kita masuk dulu di google.com ya, google.com atau Google ID terserah. Nah, sampai kemudian seperti ini di sudut atas itu terlihat gambar logo atau foto profil dari akun anak kita. Ya. Nah, lalu scroll ke bawah, di bawah itu ada kata setelan. Kelihatan? Di bagian bawah ada setelan. Klik setelan. Ketika klik setelan,
ada yang paling atas, setelan penelusuran. Setelan penelusuran. Nah, kita akan tiba di sini. Nah, setelah setelan penelusuran, kita scroll ke bawah, ada namanya filter save search. Filter save search. Perhatikan tanda apa yang muncul di situ. Ada tampilkan hasil yang paling relevan, atau filter yang berisi konten yang tidak pantas. Ya, ini perhatikan. Jadi kalau kita ingin aman pada searching, anak kita melakukan searching tapi aman, maka filter hasil yang berisi konten tidak pantas. Pastikan dia berada di situ. Ya. Kalau sudah diubah seperti itu, nanti di bawah ada menu simpan. Ya, menu simpan. Jadi setelah kita cocokkan tadi, paling bawah klik simpan. Nah, setelah itu, ini Google preferensi Anda telah disimpan. Oke, maka ini untuk mencegah anak kita untuk mencari kata-kata yang kemudian atau mencari sesuatu informasi berdasarkan keyword yang kemudian yang muncul adalah konten-konten yang tidak pantas. Ini untuk safe search. Sampai di sini mungkin saya lihat dulu apa yang ditanyakan. Mungkin ya sudah cukup jelas ya. Nah, jadi saya sudah menyebut tadi 3. Ya. Jadi yang pertama adalah untuk saya sudah menyebut 4 hal, saya ulang. Yang pertama, pastikan akunnya hanya akun dari Speedy untuk putri kita di Speedy. Ya. Kalau ada akun lain, itu berpotensi untuk anak. Tapi kalau handphonenya adalah sharing, handphonenya orang tua dipinjam juga sama anak. Nah, kalau seperti itu, maka gunakan tadi yang kedua, yaitu Play Store, aktifkan kontrol orang tua. Filter. Kemudian di aplikasi pencarian, ya, kita mengaktifkan filter save search. Tadi mau diulang, caranya adalah masuk di browser Chrome, ini browser, masuk di browser, ketika di atas google.com, ya, karena mesin pencari kita adalah Google, Android itu mesin pencarinya Google. Nah, setelah kita tiba di menu google.com paling atas, pastikan akun kita sudah login, ditandai dengan ada foto profil di sudut kanan atas bulat itu. Nah, ini kemudian di-scroll ke bawah sehingga dapat tulisan setelan yang bawah. Paling bawah itu ada, di bawah ada setelan. Nah, setelan, lalu pilih setelan penelusuran yang paling atas. Setelah setelan penelusuran, kita akan tiba pada filter save search. Ya. Ini filter save search. Filter konten yang tidak pantas. Saya kasih melintang. Nah, kalau melintang seperti ini. Filter hasil yang berisi konten yang tidak pantas. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau di ini. Nah, apakah ada cara yang lebih mudah untuk mengatur semua itu? Ya, untuk mengatur semua itu sebenarnya ada, ayah bunda, tetapi tidak untuk ada disebut aplikasi yang namanya Google Family Link. Tapi untuk orang tua Speedy tidak usah pakai itu. Untuk orang tua namanya Family, ini untuk orang tua yang anaknya tidak sekolah di Speedy. Artinya tidak ada akun Speedy-nya. Ini ada aplikasi namanya Google Family Link. Seperti ini.
Google Family Link ini ada dua, ada Family Link untuk orang tua dan ada Family Link untuk anak. Ini untuk anak dan remaja. Ya. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi berpasangan. Google Family Link untuk orang tua itu diinstal di handphonenya orang tua. Dan Family Link untuk anak-anak dan remaja diinstal di handphonenya anak-anak. Tapi ini khusus untuk orang tua yang anaknya tidak sekolah di Speedy. Artinya tidak punya akun Speedy, ya. Karena kalau Ananda yang sudah menggunakan akun Speedy, insya Allah tidak butuh yang seperti ini. Ya, tidak butuh seperti ini karena akun Speedy itu sudah diamankan duluan, ya. Jadi kalau akun Speedy itu, kalau tadi filter filter save search itu misalnya, itu save search-nya sudah otomatis aktif dan dia tidak bisa ubah setelan itu. Ya, itu sudah kalau akun Speedy, ya. Kalau akun Speedy, tapi kalau akun umum, akun Gmail dan sebagainya, misalnya ada anaknya yang lain, ayah bunda yang kemudian tidak punya akun Speedy karena tidak sekolah di Speedy, maka ini adalah solusi Family Link untuk anak-anak dan ada untuk remaja. Aplikasi Family Link untuk remaja diinstal, anak dan remaja diinstal di handphone anak, sedangkan Family Link untuk orang tua diinstal di handphonenya orang tua. Ini dibatasi hanya 6. 2 orang tua dan 4 anak. Ya. Jadi aplikasi ini hanya cukup dua akun yang bertindak sebagai orang tua, 2 akun, yaitu mungkin ayah satunya akunnya bunda. Jadi di handphonenya bapak 1, di handphonenya ibu 1. Keduanya bertindak sebagai orang tua. Anaknya maksimal 4. Kalau di sini pengaturannya, ya. Anaknya itu maksimal 4. Nah, kalau di antara anaknya ayah bunda ada yang di Speedy, itu tidak perlu dimasukkan akun Speedy-nya, ya. Tidak perlu dimasukkan akun Speedy-nya karena kalau menggunakan akun Speedy, pengaturan ini kita sudah lebih bagus, ya. Sudah ada yang memang diterapkan di akun Speedy. Tapi kalau yang selain Speedy, ini adalah saran aplikasi yang bisa digunakan. Cara menggunakan aplikasi Family Link. Ya. Di sini saya ada aplikasi Family Link, saya sudah install. Ya. Ini yang di handphone saya adalah Family Link untuk orang tua. Ya. Ini ada anak saya yang bernama Farah. Dia masih SD, ya. Ini. Jadi saya klik di sini. Ada handphone untuk dia, ya. Nah, ketika diaktifkan, ini yang terlihat, ya. Mungkin terlalu besar, ya. Yang pertama, dia ketahuan dia berada di mana, ya. Ini menunjukkan lokasinya, ya. Mungkin seperti ini, ya. Jalan Garuda nomor 72, ya, itu, ya. Jadi ketika diaktifkan, handphone itu sekarang berada di mana, kemudian hari ini sudah aktif berapa menit, ya. Di sini tidak ada, ya. Aktivitas hari ini, jadi seharian tidak pakai HP ini, ya. Kemudian statusnya sekarang tidak dikunci. Sebentar, pas jam 21, dia terkunci sendiri. Ini sekarang statusnya tidak dikunci. Di sini bisa diatur untuk terkunci pada jam 21. Terkunci, sehingga tidak bisa digunakan. Kalau dia di sini di bagian aktivitas, saya kasih melintang kembali. Ya. Ya, kalau dia aktivitas hari ini, kalau hari ini membuka aplikasi apa saja, ini terlihat di sini. Nah, jenis HP-nya anak-anak adalah merek yang dipakai Farah adalah Huawei, ya, PNS kan itu. Kemudian batas harian ini seharian tidak pakai HP, tidak digunakan,
Ya. Ini bisa kita batasi, edit batas. Misalnya kita mau kalau hari Minggu dia boleh pakai 3 jam saja. Ya, ini bisa diaktifkan seperti ini. Maaf ya. Nah, jadi ada dua yang kita setel. Yang pertama adalah berapa lama dia boleh pakai HP dalam sehari. Berapa lama? Durasinya total. Kalau di sini setelan dasarnya 3 jam. Misalnya, oh dia anak-anak belajar lebih lama. Hari Senin dia 4 jam lah gitu. Kasih 4 jam misalnya. Ya. Untuk hari Senin. Untuk hari Selasa juga 4 jam. Misalnya, ini contoh aja. Nah, setelah kita menyetel berapa lama, jadi setelah durasinya cukup, dia akan off sendiri, ya terkunci sendiri. Lalu kita menerap yang kedua, di samping ini ada batas harian, di sampingnya ada namanya waktu tidur. Waktu tidur ini menentukan jam berapa handphone ini harus tidur, tidak bisa diaktifkan. Di sini setelannya kalau hari Minggu 21 sampai jam 7, ini setelan bawaannya. Artinya kalau 21 sampai 7 ya ini, maka handphone itu walaupun belum cukup batasnya, tapi sudah jam 9 sudah terkunci sendiri. Dan baru dia bisa bangun lagi, digunakan lagi pada jam 7 pagi. Ini contoh kalau kita mau ubah, misalnya jangan dia sudah terkunci jam 8 malam, jam 8 malam. Ya, jam 20. Ya, 00. Lalu kemudian kapan dia bisa gunakan lagi, terbuka lagi misalnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi, nah, lewat 00. Nah, kalau sudah seperti ini, maka untuk hari Minggu, di sini terlihat jam 20 dia terkunci, jam 6 baru bisa dibuka lagi. Tetapi walaupun belum jam 20, kalau durasinya sudah cukup, maka dia juga akan terkunci sendiri. Ya, ini family link. Ya. Kalau tadi ada yang minta bisa ditampilkan sejenak ya. Seperti ini kita punya pengaturan di family link. Apalagi yang bisa kita lihat pada family link, kita simpan ya. Yang bisa kita lihat kemudian waktu tidur, kemudian apakah ada yang diinstal aplikasi oleh Ananda di handphonenya? Nah, di sini terlihat tidak ada penginstalan aplikasi. Kalau dia menginstal aplikasi, maka di sini terlihat orang tua bisa melihat bahwa pekan ini anak ini habis menginstal aplikasi apa di handphonenya, ini kelihatan. Ya, ya kalau pertanyaan dari Ibunda Dian Andita, apakah kalau pakai akun Speedy sudah tidak bisa lagi pencarian di Google? Ya. Jadi ya, kalau sudah akun Speedy, otomatis yang filter save search tadi yang kita sudah perlihatkan itu sudah otomatis. Ya, saya mau kasih lihat barangkali Ayah Bunda, ini akun yang saya gunakan ini google.com. Ini adalah akun Speedy. Ini akun Speedy, tapi ini ya ini akun Amal Hasan ini yang paling atas nih. Ini adalah amal@vira.zone. Ini sudah akun Speedy. Nah, kalau akun Speedy ini misalnya saya mau ubah setelan, kemudian setelan penelusuran, lalu filter save search ini saya pindahkan ke pilih tampilkan hasil yang paling relevan. Ini kan. Artinya dia tidak memfilter, dia tidak melakukan filtering. Ya, ini misalnya Ananda melakukan ini. Dia buka filternya sehingga tampilkan hasil yang paling relevan. Dia tidak memblokir konten yang tidak pantas. Simpan. Ya. Di sini preferensinya telah disimpan. Apakah itu ngefek? Karena sudah disimpan. Apakah itu ngefek? Mari kita periksa ulang. Setelan penelusuran, ya, dia kembali ke filter hasil yang berisi konten tidak pantas. Jadi tidak tersimpan pengaturannya tadi. Kalau itu akun Speedy, ya.
karena kita sudah membuat pengaturan. Sebenarnya ada yang lebih jauh lagi, Ayah Bunda, yang kita bisa lakukan terhadap handphone Ananda, cuma di Speedy, cuma terbatas, karena maksudnya di handphone kita, seharusnya kalau anak-anak mau menggunakan handphone, harusnya masuk dulu ke bagian ICT untuk dibantu setelkan. Ya, apakah bisa disamakan antara akun Speedy yang ada di laptop dengan akun Ananda yang ada di handphone? Iya, selama masih akun itu yang digunakan, maka pengaturan itu berlaku. Baik itu di handphone maupun dia switching ke laptop. Ya. Kalau laptop, selama masih menggunakan akun itu, maka mode filter safe share-nya otomatis sudah aktif. Ya. Sudah aktif. Termasuk konten video mode terbatasnya itu sudah aktif. Video mode terbatas itu sudah aktif kalau dia adalah santri Speedy. Kalau orang tua bagaimana? Saya mungkin akan perlihatkan satu contoh lagi. Ini akun saya adalah akun maaf sebentar, saya maaf ya, saya tidak sharing screen. Saya matikan dulu sharing screen yang dari handphone. Saya kemudian sharing screen ke laptop, komputer. Oke, kelihatan layar saya? Layar YouTube. Kelihatan ya? Layar YouTube. Nah, perhatikan di layar YouTube yang saya tampilkan ini ada berita politik ya. Berita politik, patuhi Jokowi, Prabowo, borong semua buat Indonesia. Ya, kita play. Nah, tapi yang saya ingin tunjukkan, ya, maaf saya refresh dulu, saya ulang dulu. Anak ibu susah BAB. Ini ada iklan. Relax bu. Ada Laksarek. Laksarek dalam bentuk gel. Nah, apa yang Ayah Bunda lihat di sini, video ini tidak disetujui untuk, oh ya ini maaf, ini masih Vira Dodson. Ya. Ini maksudnya adalah Speedy. Tidak disetujui, kecuali gurunya menyet lagi. Saya masuk menu, misalnya ini aja dah, ini mantan Najwa dengan Kami Ilyas. Ya, kita klik sini. Nah, ini ada video. Nah, perhatikan di bagian bawah, video ini tidak disetujui. Di sini ada tombol setujui atau tidak. Kenapa ini muncul? Karena saya adalah guru, ya, guru di Speedy. Jadi video ini akan terlihat semua oleh semua akun guru. Artinya video ini sebenarnya tidak bisa dinonton oleh anak Speedy kalau menggunakan akunnya, kecuali gurunya mengklik setujui. Kalau di sini setujui, nah barulah boleh dilihat. Barulah konten itu bisa terlihat. Ini untuk konten, tapi untuk konten-konten anak-anak dan sebagainya itu otomatis bisa langsung dilihat ya, sesuai dengan ininya yang pada mode terbatas tadi. Nah, ini kelebihan pada akun Speedy yang kita sedang gunakan sekarang. Ya. Apalagi ya yang pertanyaannya ternyata banyak. Aplikasi Family Link saya sudah tunjukkan tadi. Kemudian apakah kalau pakai akun Speedy tidak? Ya, akun Speedy berlaku untuk device apa saja. Jika akun anak adalah akun Speedy bisa menggunakan Family Link, tidak bisa
tidak bisa. Akun Speedy tidak bisa dipadukan sama akun Family Link. Jadi akun Family Link itu adalah untuk rumah tangga, untuk ceritanya untuk keluarga. Sedangkan akun Speedy itu akun education untuk sekolah. Ya, itu Google Education. Jadi akun Speedy dikelola oleh sekolah, bukan dikelola oleh orang tua. Nah, sedangkan kalau orang tua yang ingin mengelolanya, mengelola sendiri akun anak-anaknya, dia menggunakan Family Link. Dia menggunakan Family Link dengan syarat dia dengan mengasumsikan bahwa Ananda tidak punya akun Speedy. Ya, akun. Kenapa? Karena akun Speedy menggunakan Google for Education yang memang sudah diatur oleh sekolah, ya, dan itu kapasitas besar, sampai ratusan, sampai ribuan anak bisa di satu kali pengaturan bisa langsung diatur. Sedangkan Family Link itu terbatas hanya maksimal 4 anak. Jadi aplikasi Family Link tidak bisa digunakan di sekolah, ya, hanya bisa diterapkan di rumah, ya, untuk orang tua. Kalau ada di antara ayah bunda yang juga guru di sekolah lain dan mau mengontrol anaknya dengan cara seperti itu, tidak menggunakan Family Link, tapi menggunakan Google for Education, seperti yang digunakan di Speedy. Apakah kalau orang tua menginstal Family Link dan mengatur, apakah harus menginstal? Ya, betul. Jadi ketika akun anak sudah dimasukkan, didaftarkan oleh di akun orang tua, maka otomatis di handphone anak dipaksa untuk melakukan penginstalan Family Link untuk anak-anak. Ya, itu terinstal sendiri ke situ, ke handphonenya anak, kalau orang tuanya mendaftar akun anaknya di akunnya sendiri. Lebih jauh tentang Family Link itu bisa mungkin nanti ayah bunda yang ini bisa sharing lebih jauh tentang petunjuk cara penggunaannya, penginstalannya. Ya. Sekali lagi bahwa Family Link ini untuk tambahan, tapi di Google, di Speedy tidak digunakan itu, karena kita sudah punya yang lebih baik, yang memang bisa mengontrol secara masif sampai ke tingkat hardware. Akun yang kita gunakan untuk yang bukan Family Link, yang digunakan Google for Education di Speedy itu bisa kontrolnya sampai tingkat hardware. Misalnya kita mau nonaktifkan webcamnya, misalnya kameranya, kita bisa lakukan dari situ. Jadi lebih bagus lagi sebenarnya. Adakah cara membatasi jumlah akun dalam sebuah gadget? Ya, kalau di Family Link tidak bisa, tetapi kalau di Google for Education yang digunakan Speedy, ada fitur baru yang baru resmi tanggal 13 Juni 2020, fitur baru yang dirilis oleh Google, itu memungkinkan membatasi jumlah akun di dalam HP-nya anak. Ya, HP-nya anak, dengan syarat harus menggunakan akun Google for Education atau Google GSE istilah kita, ya, Google Suite for Education. Itu bisa dibatasi. Tetapi kalau masih menggunakan Gmail biasa, itu belum bisa. Pertanyaan berikut, apakah bisa disamakan antara akun Speedy yang ada di laptop dengan? Iya, otomatis sama, Bunda. Jadi kalau makanya di laptop ya gunakan akun Speedy, di handphone juga gunakan akun Speedy yang digunakan oleh Ananda, ya, seperti itu. Ini otomatis, saya bilang tadi bahwa di perangkat manapun selama menggunakan akun dari Speedy, maka akun itu otomatis akan aktif pengaturannya. Nah, saat ini akun handphone Ananda bukan akun Speedy. Bagaimana caranya menyamakan akun Anda? Jadi cara menambahkan akun. Kalau Ananda belum menggunakan akun Speedy di handphone, ya, maka Ananda tidak bisa membuka tugas-tugasnya. Jadi kenapa kalau ada nanti, kenapa kok ini Classroom tidak bisa terbuka ya? Google Meet-nya tidak bisa join misalnya, atau Classroom-nya tugas dari guru tidak terlihat. Saya kok tidak bisa masuk kelas Maya? Itu boleh jadi karena di handphone tidak menggunakan akun Speedy. Akun Speedy wajib digunakan untuk bisa mengikuti pembelajaran di Speedy
Speedy on Cloud. Ya. Jadi kalau Ananda belum menggunakan akun Speedy di handphonenya, maka handphone itu tidak akan bisa digunakan untuk mengikuti pelajaran di Speedy. Karena syaratnya seperti itu. Barangkali itu jawaban saya yang saya bisa lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di bagian ini. Sebenarnya kalau mau lebih jauh lagi masih bisa lagi, tapi mungkin waktu kita tidak cukup. Dan biasanya kalau pelatihan lanjutan ada seperti itu. Misalnya, bisakah saya tahu anak saya itu kalau misalnya dia main WA, kirim-kiriman gambar apa saja dengan temannya misalnya. Itu sebenarnya bisa juga. Ada juga ini, semuanya dari Google, tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga. Kenapa? Karena aplikasi pihak ketiga, ayah bunda, boleh jadi kelihatan memberikan kemudahan, tapi ingat, dia juga mengambil data pribadi kita. Contoh, bolehkah saya memantau posisi anak saya di ini? Saya coba aktifkan, saya buka misalnya Google Map. Dari sini, kelihatan layar saya ya. Layar saya masuk map, google.com. Nah, ini aplikasi Google Map. Ya. Nah, perhatikan di sini saya menggunakan akun ini terlihat siapa yang berada di mana. Ya, sayangnya saya tidak menggunakan. Maaf, saya ganti akun dulu, ganti tampilan layar dulu maksud saya. Bentar, ayah bunda. Ini apa ya, semacam contoh saja. Mana tadi? Presentasikan dulu layar saya. Presentasikan seluruh layar Anda. Layar saya kelihatan ya, sedang menampilkan peta. Nah, apa yang kita lihat di sini, ini ibu ya. Kemudian di sini ada beberapa akun sedang berada di mana, ini ada gambarnya. Ya, ini ya. Kemudian ada anak saya sekarang berada di sini. Dia sedang berada di apa ini? Oh, ini Grand Mall ini. Grand Mall Maros ini si Vira. Si Vira sedang berada di Grand Mall. Ya. Ini kelihatan sedang berada di Grand Mall. Ini dari peta, ya. Jadi kita bisa memantau seperti ini. Pertanyaan, kan ada aplikasi seperti ini juga, aplikasi memantau lokasi begini, pakai aplikasi lain, katanya lebih bagus, tapi bukan dari Google, dari pihak ketiga. Lebih bagus dari Google, misalnya ada seperti itu. Boleh, silahkan menggunakan itu, tapi ingat ayah bunda, ketika menggunakan layanan non-Google, berarti harus bikin ulang akun. Ketika bikin ulang akun, berarti aplikasi itu memantau aktivitas kita. Ya. Artinya, kenapa kita menggunakan Google saja? Ya, kalau Google terlanjur tahu semua tentang kita, ya sudah, sekalian Google aja semua gitu. Kecuali memang kita butuh aplikasi yang tidak ada di Google, barulah kita menggunakan aplikasi selain Google. Kenapa? Supaya kita tidak terlalu banyak membuat akun. Tidak terlalu banyak membuat akun untuk mendapatkan
layanan. Ya. Barangkali seperti itu, kenapa dibutuhkan penggunaan akun yang kalau bisa Google aja. Ya. Kalau lupa password Play Store-nya bagaimana? Wah ini repot ini, Bunda. Kalau lupa kontrol Play Store ininya, ya karena sebetulnya harus diinstal ulang kalau seperti itu. Saya menggunakan block sites untuk blokir aplikasi dan website di HP, tapi tidak mempan karena sering off sendiri karena aplikasi. Kalau Ananda menggunakan aplikasi akun Google, kemudian menggunakan Chromebook, ya Chromebook ini masih kita sedang minta penawarannya, itu website juga sudah terblokir, ya sehingga tidak bisa digunakan, ya oleh Ananda. Tapi saat ini kita bagi Ananda yang sudah menggunakan Chromebook, itu insya Allah situs-situs yang kira-kira tidak ini kita sudah blokir. Misalnya dari Chromebook itu sebenarnya Ananda tidak bisa membuka Facebook, misalnya, atau Instagram. Dari Ananda yang orang tua yang anaknya pegang Chromebook tidak bisa digunakan untuk membuka Facebook. Bagaimana kalau dia bisa membuka Facebook? Berarti dia menggunakan akun lain. Ya. Dia menggunakan akun lain. Tapi kita sudah mencegah di Chromebook tidak bisa menggunakan akun lain. Harus akun Speedy. Untuk PC, tapi ya kalau dia belum menggunakan Chromebook, masih PC atau laptop, ya maka kita masih belum bisa melakukan pemblokiran kalau menggunakan yang laptop biasa atau bukan Chromebook. Ya. Untuk PC atau laptop bagus pakai aplikasi untuk blokir apa? Maaf, saya ini tidak terlalu kuasai juga aplikasi pihak ketiga, ya karena selama ini mungkin terlalu fokus pada produk Google, jadi pengaturan dari Google semua. Bagaimana caranya membuat akun untuk anak di luar Santri Speedy biar aman seperti akun Speedy? Ibunda Siti Yumna Afifah, ya ini kalau mau membuat akun Speedy tetapi bukan Santri Speedy, maka caranya menggunakan Google Family Link yang tadi. Tapi bagaimana kalau anak saya lebih dari 4 atau saya mau mengontrol lebih banyak bukan menggunakan Family Link, tetapi seperti Speedy, ya. Kalau mau seperti Speedy bisa, tetapi dibayar, Bu. Itu kalau non Santri Speedy, ya, non Speedy, non GSE istilahnya itu dibayar dan cukup mahal sebenarnya. Karena kalau seandainya akun Speedy itu dibayar, itu sebenarnya nilainya sekitar $12 kalau nggak salah per bulan per akun. Lihat dulu harganya. Ya, Google Suite price. Ya, paket harga mungkin saya share dulu. Ini untuk non kelihatan barangkali di layar sekarang. Seandainya mau dibayar, maka harga regulernya kan $12, tapi sekarang lagi diskon karena mungkin lagi pandemi. Ya. Jadi tipe yang digunakan di Speedy itu adalah yang seperti ini. Dia setara dengan $9,6 per akun per bulan. Ya. Per akun per bulan. Ini yang digunakan di Speedy. Tapi ini harga diskonnya. Kalau harga regulernya itu adalah $12 per akun per bulan. Ini yang sedang digunakan. Tetapi versi education. Alhamdulillah Ananda mendapatkan akun-akun itu dengan gratis karena itu dari
Google langsung. Tapi kalau ayah bunda mau yang seperti itu tapi bukan Google, ya harus membayar sekian ini ya, untuk bisa mengontrolnya. Atau mau yang agak murah ini tapi ini layanannya terbatas ya, penyimpanannya cuma 30 giga ya, basic storage-nya 30 giga ini ya. Sedangkan kalau yang digunakan oleh Speedy itu storage-nya itu tak terbatas, unlimited ya. Tidak terbatas. Drive penyimpanan cloud tidak terbatas. Ya. Jadi bisa menyimpan macam-macam. Kalau ini cuma 30 giga. Kalau akun Gmail biasa itu hanya 15 giga. Hanya 15 giga. Apa lagi? Di luar pembahasan. Mau bertanya bagaimana buka Google Map, alamat kita bisa terdata pada Google Map agar mudah orang mengetahui. Begini Bunda Mutmainah, jadi yang bisa terdata di Google itu kalau kita punya tempat sifatnya bisnis. Kalau sifatnya pribadi, itu kita bisa pasang di Google Map, tapi yang bisa lihat kita sendiri. Kita sendiri. Kalau kita ingin tempat kita mudah ditemukan oleh orang lain dan kita membuat ini, itu tidak bisa secara prinsip, tidak bisa, kecuali tempat kita adalah tempat bisnis. Ya, kita nyatakan tempat kita, saya ini rumah saya adalah ada usaha apa di sini ya, daftar aja dia sebagai usaha gitu, usaha jual kue apa misalnya, jualan kue, bikin seperti itu, maka sebut nanti nama tokonya apa, terus ini itu didaftar, itu bisa muncul di Google Map dan bisa dilihat orang. Tapi kalau benar-benar hanya rumah pribadi itu tidak bisa. Bisa kita bikin, tetapi hanya untuk kita lihat oleh sesama kita sendiri. Ya. Seperti itu. Tapi bagaimana? Apakah rumah pribadi saya bisa? Kalau saya pribadi bisa, Bu, khusus pribadi saya, tapi tidak bisa ini karena memang tidak berlaku umum itu. Ya. Bagaimana caranya orang tua mengontrol chatting Ananda via HP di WA? Jadi begini Bunda Andi Safira Azahra, WA itu atau WhatsApp itu bukan produk Google. Ya, jadi tidak bisa kita melakukan kontrol terhadap aplikasi WA, kecuali memang sesama WA-nya sendiri. Nah, kalau bisakah kita mengontrol? Kalau nguping bisa, artinya mengawasi WA-nya Ananda, ya, dari HP-nya orang tua, sebenarnya bisa. Ada caranya, ada beberapa triknya, dan bukan cuma HP-nya Ananda, HP-nya yang lain-lain juga bisa. Gitu. Tapi itu apa ya, tidak dibatasi. Nah, kalau mau menggunakan aplikasi chatting memang bawaan Google, ada juga, ada namanya chat.google.com, chat.google.com. Ini Anda sebenarnya bisa gunakan untuk chatting. Ya. Kalau kita menggunakan chat.google.com ini, untuk Ananda, ini bisa langsung ada di Play Store, ada aplikasinya, gambarnya chat seperti ini. Ini aplikasi chatting. Itu saya bawa ke Play Store. Kelihatan layar saya. Google Play. Saya masuk sini, lalu cari namanya chat. Google Chatting. Google. Ini ada aplikasi chatting untuk pengguna Google. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ini. Kalau Ananda menginstal ini dan menggunakan ini untuk chatting di HP-nya, maka dia bisa chatting ke gurunya dengan ke sesama teman sekolahnya. Tapi tidak bisa chatting keluar. Tidak bisa chatting keluar. Keluar dari Speedy. Kalau Ananda menginstal ini di HP-nya yang di dalamnya sudah menggunakan akun Google.
Kecuali dia guru. Kalau guru dia bisa chatting ke luar ini. Tapi kalau siswa sudah dibatasi hanya bisa chatting ke gurunya atau ke sesama teman PD-nya kalau menggunakan ini. Ya. Tapi kalau Ananda menggunakan WhatsApp, ya WhatsApp itu di luar dari produk Google. Cuma karena terlanjur itu yang populer, ya tidak bisa dibatasi seperti itu. Bagaimana cara mengetahui lokasi Anda lewat Google Map? Tadi sudah ditunjukkan lokasi Anda, termasuk menggunakan Google Family Link tadi juga mengontrol lokasi, ya lokasi Ananda. Kemudian kalau dari ini cara membagikannya, ya mungkin terlalu banyak waktu kalau dibahas satu-satu. Apalagi ya? Apakah yang harus disetting di HP orang tua? Iya, jadi memang untuk bisa dipantau lokasinya, itu memang di keduanya ya, harus di setel di HP anak, harus di setel juga di HP orang tua. Ya, tidak bisa jarak jauh langsung seperti itu, kecuali akunnya memang kita yang buatkan. Ya. Apa yang harus disetting di HP orang tua? Ya, dalam Family Link, waktu kita input email anak, harusnya kita cantumkan juga passwordnya. Jadi pertama dulu kita membuat dulu akun anak, ya akun anak, atau bisa juga dari Family Link menggunakan akun anak. Iya, kita menggunakan password orang tua untuk akun kita, lalu memasukkan anak sebagai akun anak. Akun anak juga tentu username dan passwordnya juga. Tapi saya tidak detail bagaimana tata cara step by step menginstal Family Link, ya. Karena itu kan memakan waktu yang cukup banyak. Alamat kantor pribadi, bisakah? Iya, kalau selama dia layanan publik, kantor, toko, apa dan sebagainya, insya Allah Ibu Mutmainah bisa kita masukkan ke Google Map. Ya. Caranya, ya saya karena ini sedikit out of topic. Ya. Jadi kalau dari sini ada menu di samping, ada namanya tambahkan tempat. Ya. Ya. Di handphone. Ini ada menu tambahkan tempat. Ya. Ini Bunda Mutmainah, tambahkan tempat kalau mau menambahkan tempat. Dari Google, dari handphone juga bisa, Saya kira mungkin cukup. Saya sudah menjawab semua pertanyaan. Bagaimana cara membatasi video dan gambar yang tidak pantas seperti di YouTube? Ya, tadi kita sudah perlihatkan caranya membatasi video YouTube. Ya, bagaimana kalau bukan YouTube? Nah, itu sekali lagi yang kita bicarakan di sini dan yang kita gunakan, Ayah Bunda, adalah aplikasi Google. Itulah sebabnya kenapa di Speedy tidak menggunakan aplikasi lain selain aplikasi Google, supaya mudah pengaturannya, mudah perlindungannya gitu. Karena boleh jadi kita gunakan untuk ada aplikasi ketiga, ya Instagram itu bukan Google punya, tapi itu punya Facebook, Instagram, WhatsApp itu semua punya Facebook, satu pabrik ya, satu pemilik. Itu punya cara sendiri mungkin ya. Cuma maaf, saya bukan ahli Microsoft. Saya Googleian, jadi saya lebih banyak memahami itu. Apakah ada cara di YouTube untuk membatasi di Instagram untuk membatasi konten? Itu saya juga minta maaf, saya juga kurang tahu. Ya, kurang tahu. Kalau membatasi konten di YouTube, saya bisa karena YouTube itu produk Google, ya, produk Google. Tapi kalau Instagram, Facebook, WhatsApp itu adalah produknya Facebook. Jadi saya tidak terlalu mahir di situ, Bunda. Afwan. Saya kira itu saya kembalikan kepada Umi Afnah. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, sangat luar biasa ilmu yang sempat dibagikan pada kesempatan ini. Insya Allah sangat banyak informasi yang kita terima dan juga bisa langsung diaplikasikan
bisa dipraktekkan langsung di sosial media atau di gadget Ananda. Dan dengan tahunya kita cara mengontrol keamanan gadget anak juga bisa memberikan rasa aman. Kita bisa percaya diri untuk memberikan ruang kepada Ananda untuk menggunakan gadgetnya. Seperti itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, sebenarnya kita berbicara lebih ke aplikasian feature yang ada di Google. Jadi tidak semua aplikasi yang ada di handphone kita itu adalah aplikasi bawaan dari Google. Jadi yang bukan dari Google itu mungkin Ustadz lebih yang seperti Ustadz tadi katakan bahwa itu di luar ranah dari kapasitas Ustadz sendiri, Ustadz Akmal maksud saya. Kemudian bagaimana ya Bunda, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau memang sudah jelas? Jelas. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Banyak sekali informasi baru yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Akmal sendiri secara pribadi dan begitupun kepada ayah bunda dan teman-teman yang sempat bergabung pada kesempatan ini. Kalau memang semua sudah merasa jelas dan insya Allah bisa langsung diaplikasikan, dan alhamdulillah kepada teman-teman yang sudah bergabung, semoga bisa mendapatkan banyak informasi positif, bisa mendapatkan banyak ilmu, dan semoga di kesempatan berikutnya kita bisa membahas lebih rinci lagi, karena untuk kesempatan pertama ini mungkin kita hanya membahas di ranah-ranah dasar penggunaan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, akan tetapi untuk lebih mendetailnya, insya Allah mungkin di kesempatan webinar berikutnya kita bisa berjumpa lagi untuk membahas lebih detail tentang penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, karena berhubung waktu juga sudah agak larut, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin cukup sekian, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dari ayah bunda dan teman-teman, kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz Akmal Hasan, orang gabung, mungkin akan tutup webinar parenting digital kita pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan webinar berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.